Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita pagi hari ini, kita datang dalam hadirat Tuhan. Dalam mesbah doa pagi, kita mau bersujud menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita akan melangkah beranjak beraktivitas, saudara, mari saudara kita tanggalkan semua segala kesibukan kita, segala beban kita yang hari ini engkau rasakan pada hari ini. Mari saudara kita mau bersaat teduh di dalam mesbah doa pagi. Kita mandang wajah Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan kedamaian, sukacita, kekuatan yang baru. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang ya Tuhan di dalam mesbah doa pagi kami. Kami ingin Tuhan bersekutu dengan Engkau pagi hari ini sebelum waktu-waktu yang kami Tuhan Yesus Bapa Tuhan bagikan, lakukan Tuhan untuk kehidupan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami Tuhan untuk bertanggung jawab atas hidup ini. Kami mau Tuhan Tuhan Yesus mau Tuhan Tuhan menghampiri Engkau lebih dulu Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan Tuhan sukacita, kekuatan, kebahagiaan dan penyertaan-Mu di dalam sepanjang hidup kami hari ini. Engkau adalah sumber hidup kami, sumber kekuatan kami. Kami tidak akan beranjak, tidak akan beralih hati, pikiran dan wajah dan pandangan kami Tuhan dari yang lain. Kami hanya memandang wajah-Mu. Kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber keselamatan, pemulihan, kesembuhan, dan kami percaya Tuhan hanya Engkau Tuhan Yesus yang dapat menjamah, mengurapi kami, melawat kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan apapun dalam bentuk apapun. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu hari ini. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu Tuhan. Di pagi hari ini kami ingin memuliakan nama-Mu. Amin Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, amin, naikkan ucapan syukur ya Tuhan dalam lidah bibir kami atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari Tuhan, biarlah kami memuji, memuliakan nama-Mu atas kebaikan-Mu yang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya
kami mengucap syukur kebaikan-Mu Tuhan. Syukur atas kebaikan-Mu pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Tak hentinya kami mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu semua ya Bapa, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, kami mengucap syukur. Berkat-Mu, kasih setia-Mu Kau tujukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biarlah kami Tuhan menyerahkan semua hidup kami, segala beban yang kami rasakan kami serahkan padamu. Hanya ku percaya Kau berikan iman yang baru, iman yang diteguhkan. Lewat kami percaya padamu dalam hidup ini. Hanya Yesus yang sanggup pulihkan, hanya Yesus yang sanggup berikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Roh Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kaulah Tuhan Allah kami, Roh Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami datang pagi hari ini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Hiara Manaya Sandiara Masyikara Maya Tuhan. Engkau baik dan Engkau baik terus Tuhan. Kami boleh dapat merasakan segala penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Kami boleh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan anak-anak-Mu di dalam keadaan apapun. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan ada di dalam Tuhan kehidupan kami, baik pada waktu kami di dalam lembah kekelaman ataupun kami di atas gunung Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu adalah Tuhan, oh yang menghangatkan kami, sehingga kami Tuhan, oh Bapa Tuhan Yesus, tetap berharap, tetap percaya, tetap berserah kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang lemah, ada yang sakit pada pagi hari ini, kami Tuhan Yesus, Tuhan Bapa Tuhan berdoa biar Engkau yang kuatkan, teguhkan, sembuhkan Tuhan. Bangkitkan iman yang lesu, yang lemah Tuhan, supaya mereka Tuhan, oh bangkit Tuhan, dan tidak membiarkan oh iblis memperdaya Tuhan iman rohani kami. Kami percaya Kau adalah Tuhan Allah yang hidup, yang tahu akan segala isi hati hidup kami. Kami tidak biarkan kami rohani kami lemah. Kami mau bangkit, kami percaya ada kekuatan yang baru saat kami mandang wajah-Mu. Ada kemenangan, ada mujizat, ada keajaiban. Kami percaya Tuhan bahwa itulah milik kami. Berkat-Mu Tuhan, berkat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu. Biarlah kami boleh setia saat pagi hari ini. Kami mau setia mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu, tidak pandang masalah. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Sebagai wujud syukur kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Ku percaya Tuhanku turut bekerja dalam segala keadaan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal, amin Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan
bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku, ku percaya Tuhanku, Engkau turut bekerja dalam segala hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal. Kami terus menguatkan iman kami padamu, datangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesus Tuhan, Kaulah penyelamat hidup kami satu-satunya. Amin. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesus Tuhanku, Kaulah penolongku, Kaulah penolong hidup kami. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, Kau ada di tengah-tengah kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku, Tuhan, ku percaya Tuhanku. Inilah pujian iman kami, Tuhan, penyembahan kami, bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, dan kami percaya padamu, mengasihinya. Yesus Tuhan, Kaulah penyelamat hidupku. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Ku percaya Tuhan, Yesusku, Kaulah penolong. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku, oh Tuhan, Tuhanku, ku percaya, ku penyelamat hidupku. Oh Yesus Tuhan, Yesusku, Tuhanku, Kau penolong kami, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, bahwa kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kami percaya ada Tuhan Yesus yang menyertai kami, dalam salah, dan Roh Kudus menolong kami, datangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, kemenangan karena iman. Kita akan membaca di dalam saudara Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya. Nah saudara, Yeriko adalah satu kota yang kuat, ya,
sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi, ya, diperkirakan tingginya 14 meter kurang lebih, ya. Kemudian dengan tebal kurang lebih 6 meter, saudara, satu tembok yang kokoh, yang tinggi, saudara, satu pertahanan yang begitu kuat, ya. Saudara, bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Yosua sebagai pengganti Musa, itu adalah bangsa yang memang tidak terlalu besar, ya, yang secara manusia mustahil bisa menduduki kota benteng yang begitu kuat dan penduduknya yang lebih banyak daripada bangsa Israel, ya. Namun saudara, mereka berhasil menaklukkan kota Yeriko tersebut, ya. Nah saudara, mengapa bangsa Israel dapat mengalami kemenangan atas kota Yeriko yang lebih besar, lebih kuat, dan pertahanannya yang kokoh? Yang pertama adalah firman Tuhan menyebutkan, saudara, dikatakan bahwa karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko, ya, setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Yang pertama adalah karena iman, ya, firman Tuhan katakan itu karena iman, ya. Dalam Yohanes 1 Yohanes mengatakan inilah kemenangan kita atas dunia, yaitu iman kita, ya. Yang pertama adalah karena iman, ya. Di dalam Yosua 6 ayat yang keempat dan yang kelima, ya, kita akan membaca kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang keempat dan yang kelima. Dikatakan, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan, ya. Nah saudara, selama 6 hari bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 kali. Namun pada hari ke-7 Allah memerintahkan bangsa itu untuk mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali, ya. Lalu saudara, mereka diperintahkan Allah untuk bersorak dengan keras, maka tembok kota itu akan roboh, ya. Nah saudara, kebanyakan orang bersorak setelah kota atau tembok itu roboh, ya. Namun mereka diperintahkan Allah untuk bersorak lebih dahulu, baru tembok itu akan rubuh, ya. Saudara, itulah iman. Tuhan mengajarkan iman kepada kita semua, bahwa iman adalah percaya lebih dahulu sebelum melihat, atau walaupun kita belum melihat, ya. Saudara, itulah iman. Apa yang kita percayai, itulah firman Tuhan, ya. Saudara, karena itu Tuhan Yesus mengajarkan iman kepada para murid-muridnya, mengatakan bahwa apapun yang kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya saudara, berarti bahwa kita harus lebih dahulu percaya, baru kita melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, ya. Bukan kita melihat dulu mukjizat Tuhan baru kita percaya, ya. Itu namanya kita mencobai Tuhan, ya. Namun seorang beriman, Tuhan mengajar bahwa kita harus mempercayai firman Tuhan sebelum mukjizat itu terjadi, ya. Walau kita belum melihat, namun kita percaya, itulah iman, ya. Nah saudara, tembok Yeriko adalah gambaran dari persoalan yang sedang kita hadapi, ya.
Betapapun besar dan beratnya persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya, asal kita percaya, ya, dengan iman. Ya, Tuhan Yesus berkata, saudara, kepada Marta, Maria, ya, yang saudaranya Lazarus sudah meninggal, Tuhan katakan, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah, ya, atau kuasa Allah, ya. Walaupun Lazarus yang sakit tersebut pada akhirnya meninggal, bahkan sudah meninggal selama 4 hari dan sudah berbau busuk, saudara. Secara manusia tidak mungkin, ya, karena sudah menjadi mayat dan bahkan sudah berbau, ya. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita percaya kepada Allah yang mampu mengerjakan perkara yang mustahil, ya. Semakin besar masalah yang saudara dan saya hadapi, semakin besar juga kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya, asal kita percaya, ya. Nah, saudara, mungkin kita mengalami masalah persoalan yang sepertinya nggak ada jalan keluar dan tidak ada harapan lagi. Namun Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya, sehingga keadaan yang tak berpengharapan menjadi keadaan yang berpengharapan, ya. Saudara, karena itu jangan kita putus asa, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya, ya saudara, kepada Tuhan Yesus, ya. Hal yang kedua, saudara, adalah, saudara, ya, mengapa bangsa Israel dapat mengalami kemenangan, ya, atas kota Yeriko yang begitu besar, yang begitu kuat, yang pertahanannya begitu kokoh. Yang kedua adalah karena tetap bertekun dalam iman, ya. Dalam Yosua 6 ayat yang ketiga dan yang keempat mengatakan demikian, haruslah kamu mengelilingi kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, ya. Saudara, mengapa Allah tidak langsung memerintahkan bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko 1 kali saja, kemudian disuruh bersorak maka tembok itu roboh, ya. Mengapa harus sekali selama 6 hari, saudara? Ya, jadi hari pertama mereka mengelilingi 1 kali, kemudian setelah itu mereka beristirahat. Hari yang kedua juga demikian, mereka mengelilingi, kemudian mereka beristirahat, ya. Nah, orang-orang yang berada di kota Yeriko tatkala melihat, saudara, bangsa Israel, sepertinya mereka aneh, ya. Sepertinya, ya, mereka melakukan perkara yang memang aneh, ya. 1 kali kelilingi, istirahat, 2 kali, sampai hari yang ke-6 mereka mengelilingi kota itu sekali, kemudian mereka beristirahat, ya. Dan pada hari yang ke-7 baru mereka mengelilingi 7 kali, ya. Sepertinya dianggap bodoh, saudara, ya. Pada hari yang pertama tidak terjadi apa-apa, mereka masih melihat tembok yang begitu tinggi dan kuat. Hari yang kedua juga demikian, sampai hari yang ke-7 bahkan mereka mengelilingi 7 kali, saudara. Tidak terjadi apa-apa sebelum, saudara, bunyi sangkakala yang panjang. Kemudian bangsa itu diperintahkan untuk bersorak dengan keras, maka kota itu runtuh, ya, tembok itu runtuh, ya. Nah, saudara, Tuhan mengajar kepada bangsa Israel, saudara, untuk tetap bertekun dalam iman, ya. Iman, saudara, semakin matang dan dewasa bila kita tetap bertekun, ya. Firman Tuhan katakan bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, ya, atau kesabaran, ya.
sehingga engkau memperoleh buah yang matang, ya saudara. Artinya kematangan di dalam iman, ya. Semakin kita dewasa, semakin kita tetap bertekun di dalam iman, saudara. Oleh berlalunya waktu, saudara, jangan iman kita semakin lemah, tetapi justru kita semakin kuat, ya, sampai saudara janji Tuhan digenapi di dalam hidup saudara dan saya, sampai mukjizat terjadi, ya. Seringkali manusia tatkala diproses oleh berlalunya waktu, yang diuji dalam kesabaran, saudara, ya, mereka gagal dalam hal ini. Namun firman Tuhan katakan, saudara, bahwa oleh iman dan kesabaran atau ketekunan, bahwa saudara kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan, ya, di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12. Ya, karena itu marilah kita tetap bertekun, ya saudara. Jangan iman kita goyah, ya. Jangan juga kita berkata bahwa kok enggak terjadi apa-apa, kok doaku belum dijawab, ya. Ya saudara, jangan kita merasa tawar hati, ya. Tembok itu sepertinya, ya, masih berdiri kokoh, masalah kita tidak terjadi apa-apa, ya saudara. Namun disitulah ujian iman, ya. Oleh karena itu biarlah kita tetap berpegang teguh pada keyakinan iman kita sampai kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan, ya. Karena itu yang Tuhan ajarkan, tetap bertekun di dalam iman, ya. Hal yang ketiga adalah taat kepada firman-Nya, ya. Dalam Yosua 6 ayat 14, 15 dan juga ayat yang ke-20. Demikian mengatakan, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, ya. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu, ya. Saudara, ketika bangsa Israel melakukan segala perintah Tuhan, ya, walaupun dianggap caranya itu nggak masuk di akal, ya. Karena itu Tuhan mengajar kita, sudah dikatakan di dalam kitab Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Nah, ya, apa yang dianggap bodoh oleh dunia, ya, nggak masuk di akal, ya, melakukan perkara yang memang sepertinya nggak masuk di akal, ya, sepertinya bodoh. Namun saudara, pada saat kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka mukjizat atau kuasa Tuhan kita alami, ya. Nah, saudara, tembok Yeriko itu pun roboh. Imannya dibuktikan dengan ketaatan kepada firman Tuhan, dan ketaatan itulah yang mendatangkan kuasa dan mukjizat dalam kehidupan mereka, ya. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetap bertekun di dalam iman, dan kita mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya. Mulai kita bertindak, ya saudara, sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, ya. Kita mulai bertindak, saudara, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, ya. Walaupun sepertinya nggak masuk di akal, namun percayalah bahwa saudara dan saya
dapat mengalami kemenangan karena iman. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang Tuhan memberkati mesbah doa pagi kami ya Tuhan. Semakin hari biar kami boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Biar kami tetap bertekun di dalam iman, percaya kepadamu dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Karena iman maka kami boleh mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami mau tetap percaya kepadamu walaupun kami belum melihat. Kami percaya setiap tembok masalah kehidupan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan tembok itu akan roboh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni kalau dalam hati kami kurang percaya akan Tuhan. Itu yang menyebabkan kami lemah dan tidak berdaya. Kami masih pakai pengertian kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Biar kami boleh berubah. Kami mau bertindak sesuai dengan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh mengalami kemenangan oleh karena iman kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan buka jalan dan Tuhan cukupkan kepada kami. Demikian kami berdoa bagi bangsa negara ini ya Tuhan, menghadapi pemilu pada tanggal 14 Februari. Kiranya Tuhan pemimpin presiden, wakil presiden, bahkan juga DPR maupun DPD ya Tuhan, di seluruh daerah. Kami berdoa buat para pemimpin, khususnya presiden dan wakil presiden, itu yang berasal daripada Tuhan, yang sudah Tuhan tetapkan bagi bangsa ini. Karena bangsa ini, khususnya anak-anak Tuhan, telah banyak berdoa buat kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala perpecahan ya Tuhan, kerusuhan di dalam nama Yesus, dipatahkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan lepaskan roh damai sejahtera, supaya Tuhan bangsa ini tetap dalam keadaan aman dan tentram. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Saudara, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi, bagikan kesaksian saudara dan share kepada yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.